Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Abrian, kelas PAI 5E dengan NIM 2311142, mata kuliah pengembangan kurikulum. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum Merdeka adalah pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Menurutmu, mengapa dalam kurikulum Merdeka menekankan pada dua poin tersebut? Baik, menurut saya, kurikulum Merdeka menekankan dua aspek ini karena keduanya merupakan fondasi utama untuk membentuk peserta didik yang siap menghadapi perubahan zaman. Pertama, penekanan pada profil pelajar Pancasila bertujuan agar peserta didik tidak hanya unggul dalam aspek pengetahuan, tetapi memiliki karakter yang kuat. Dalam dunia yang semakin kompleks, peserta didik perlu nilai moral, sikap, dan perilaku yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, seperti beriman, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan mampu bergotong royong. Tanpa karakter tersebut, kecerdasan akademik tidak akan cukup untuk menghadapi tantangan sosial, teknologi, maupun budaya yang harus berubah. Yang kedua, penekanan pada literasi dan numerasi muncul dari fakta bahwa selama ini kemampuan dasar siswa Indonesia masih perlu diperkuat. Banyak laporan pendidikan yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki kesulitan dalam memahami konteks, menganalisis informasi, serta membaca data atau angka dengan benar. Padahal kemampuan literasi dan numerasi adalah fondasi utama untuk memahami pelajaran lain, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum Merdeka ingin memastikan bahwa siswa tidak hanya mengejar banyak materi, tapi benar-benar memahami dan menguasai kemampuan dasar ini. Jadi, menurut saya, penekanan dua poin tersebut adalah langkah strategis agar pendidikan di Indonesia fokus pada dua hal penting, yaitu yang pertama itu tadi ada pembentukan karakter melalui profil pelajar Pancasila dan penguatan kompetensi dasar melalui literasi dan numerasi. Ketika dua aspek ini berjalan seimbang, siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, serta adaptif terhadap kemajuan zaman. Selanjutnya, soal yang kedua. Pertanyaannya, menurut Anda, materi PAI apa yang cocok untuk memasukkan tema ini? Bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Baiklah, menurut saya, materi PAI yang cocok untuk tema sustainability atau penurunan kuantitas dan kualitas air. Nah, ada beberapa materi pendidikan agama Islam yang sangat relevan untuk memasukkan tema sustainability, khususnya terkait penurunan kualitas dan kuantitas air. Yang pertama adalah materi akhlak terhadap lingkungan. Dalam Islam, menjaga lingkungan termasuk bagian dari akhlak terpuji. Umat Islam diperintahkan untuk tidak membuat kerusakan di bumi, termasuk menjaga sumber daya alam yang Allah berikan, seperti air. Melalui materi akhlak, siswa dapat memahami bahwa menjaga air bersih bukan hanya isu lingkungan, tapi juga kewajiban moral dan keagamaan. Kedua adalah materi fikih tentang toharoh. Air merupakan bagian penting dari ibadah karena digunakan untuk bersuci, berwudu, mandi wajib, dan lain-lain. Dari sini, siswa dapat melihat bahwa kualitas air yang buruk akan mengganggu ibadah. Ini mengajarkan mereka bahwa menjaga air sangat penting, sama pentingnya dengan menjaga kelancaran ibadah. Yang ketiga adalah materi Al-Quran tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan mengelola bumi, bukan merusaknya. Dengan
mengangkat ayat-ayat seperti Quran surah Al-A'raf ayat 56 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 30, siswa dapat memahami bahwa isu lingkungan selaras dengan ajaran Islam. Ketiga materi ini sangat mendukung tema sustainability karena melibatkan isu lingkungan dengan kewajiban ibadah dan akhlak seorang muslim. Selanjutnya ada rencana implementasi pembelajaran berbasis project based learning. Sebagai calon guru PAI, saya akan mengembangkan pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan materi PAI dengan tema penurunan kualitas dan kuantitas air. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap pemberian pertanyaan pemantik. Saya mulai pembelajaran dengan pertanyaan yang membuat siswa berpikir, misalnya, apa akibatnya jika kualitas air menurun bagi kehidupan sehari-hari dan ibadah kita? Atau pertanyaannya misalnya seperti, bagaimana Islam mengajarkan kita menjaga kebersihan air sebagai salah satu sumber kehidupan? Pertanyaan ini membantu siswa memahami bahwa isu air bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan ajaran agama. Nah, tahap selanjutnya ada tahapan perencanaan proyek. Setelah memahami isu, saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan meminta mereka menyusun rencana proyek. Setiap kelompok memilih fokus seperti misalnya mengamati sumber air di lingkungan sekitar, mencari penyebab penurunan kualitas air, wawancara warga atau petugas lingkungan hidup, kemudian membuat kampanye edukasi di sekolah. Dalam tahap ini, saya membimbing mereka agar setiap rencana tetap berhubungan dengan nilai-nilai Islam seperti sikap tidak boros air, menjaga kebersihan, dan tanggung jawab sebagai khalifah. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan proyek. Pada tahap pelaksanaan, siswa turun langsung ke lapangan untuk menjalankan rencana yang telah disusun. Aktivitas yang bisa mereka lakukan antara lain: observasi sumur, sungai, atau kolam di sekitar sekolah atau desa. Kemudian mengambil gambar atau video kondisi sumber air, mencatat hasil temuan seperti kekeruhan air, sampah, atau tanda-tanda pencemaran. Kemudian menghubungkan temuan tersebut dengan materi PAI yang telah dipelajari. Tahap ini membuat siswa belajar melalui pengalaman langsung, bukan hanya teori. Nah, selanjutnya ada tahap monitoring dan pendamping. Saya sebagai guru memberikan pendamping selama proses proyek berjalan. Saya memberikan pengarahan, membantu menyelesaikan masalah, dan mengingatkan siswa agar menjaga etika ketika melakukan pengamatan atau wawancara. Saya juga memastikan bahwa mereka tetap mengaitkan temuan lapangan dengan nilai-nilai Islam yang relevan. Selanjutnya, tahap penyusunan dan presentasi produk. Setelah proyek selesai, siswa diminta menyusun bentuk produk yang berupa poster edukasi tentang pentingnya menjaga air, atau video dokumenter singkat mengenai kondisi air di lingkungan mereka, atau bahkan bisa kita buat laporan hasil observasi dalam bentuk infografis. Kampanye hemat air juga di sekolah bisa juga. Nah, kemudian setiap kelompok mempresentasikan proyek mereka di depan kelas atau dalam pameran kecil. Hal ini melatih kemampuan komunikasi, kreativitas, dan kerjasama. Nah, selanjutnya itu tahap evaluasi dan refleksi akhir. Saya menilai siswa berdasarkan proses kerja, keberanian mengambil langkah, kesesuaian dengan materi PAI, dan kreativitas produk. Setelah itu, siswa melakukan refleksi tentang apa yang mereka pelajari. Misalnya, pentingnya menjaga air untuk ibadah, dampak pencemaran air bagi kehidupan, atau bagaimana peran mereka sebagai generasi muda dalam menjaga lingkungan. Melalui proses ini, siswa tidak hanya memahami materi tapi juga mengalaminya dalam kehidupan nyata.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.